Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian. Pada hari ini, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita jangan bosan-bosan untuk selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap napas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap napas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kena kuk, dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop dan kain kermici dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu tahirkanlah dirimu. Sekali lagi tema kita yaitu tahirkanlah dirimu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 bagaimana Tuhan membuat suatu peraturan, suatu ketetapan yang harus dilakukan oleh orang Israel ketika mereka hidup dengan bercelah, maka mereka harus mentahirkan dirinya. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Di ayat yang pertama saya akan bacakan sampai seterusnya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya dan yang belum pernah kenaku. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliezer, maka lembu itu harus dibawa keluar ke tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eliezer harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ketetapan yang Tuhan berikan, yang Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun. Ketika orang Israel mereka najis, maka harus dikatakan harus ditayarkan dengan air, dan kemudian mereka harus mempersembahkan, orang Israel itu harus mempersembahkan seekor lembu betina merah yang tidak bercela. Ada suatu ketentuan yang Tuhan berikan, aturan yang Tuhan berikan, supaya hidup mereka kudus. Tuhan menginginkan orang Israel dalam setiap kehidupannya, dalam setiap apa yang mereka lakukan, Tuhan menginginkan orang Israel supaya hidup kudus. Apapun yang mereka lakukan, mereka melakukan dengan kudus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya pikir itu suatu hal yang luar biasa. Saya pikir itu suatu hal yang patut dicontoh. Karena apa? Memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, orang yang menyembah Dia juga harus orang yang kudus, yang mau membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Jikalau kita hidup bercela saat ini, hidup dengan penuh dosa, Tuhan mau kita hidup dengan kudus, hidup dengan penuh kekudusan. Walaupun mungkin itu sulit, namun kita tetap belajar. Kalau di tengah-tengah orang Israel ada suatu ketetapan, ketika orang tidak hidup kudus atau orang yang bercela, harus dikatakan mempersembahkan seekor lembu betina yang merah, yang tidak bercela. Yang tidak bercela artinya tidak ada noda sedikit pun. Kemudian mereka baru dilahirkan dengan air. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan pada zaman sekarang tidak menginginkan kita mempersembahkan seekor lembu atau sapi yang besar, yang ukurannya mungkin timbangannya yang sampai 100 kilo. Tuhan tidak inginkan itu dalam diri kita pada zaman sekarang. Tapi bagaimana kita hidup kudus dalam zaman sekarang? Kita mengikuti segala perintahnya, aturannya. Tuhan tidak menyuruh kita untuk membayar Dia supaya kita hidup kudus dan kita dilayakkan. Tapi Tuhan mau menginginkan kita mengikuti segala perintahnya, aturannya, sehingga kita hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan. Jemaat ini berkati oleh Tuhan. Bagaimana kita mentahirkan diri kita? Yaitu melakukan perintah Tuhan, menjauhi kejahatan. Tuhan tidak inginkan apa-apa dalam diri kita. Hanya Tuhan ingin kita lakukan perintah Tuhan, menjauhi segala larangannya. Maka kita akan hidup kudus. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mau menekankan bagi kita, tahirkanlah dirimu. Dengan cara apa? Mengikuti aturan-aturan atau perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah Allah lain, dan sebagainya sesuai dengan 10 hukum Taurat. Mari kita melakukannya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita akan mentahirkan diri kita dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Maka kita akan hidup kudus dan layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati dan kita akan belajar untuk mentahirkan diri kita dan hidup kudus di dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa mengajari kami
Tuhan meteraikan firman-Mu dan ajar kami melakukannya dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.